Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ekayani ya, dengan Ibu Ekayani. Ya, saya Ustadz. Oh iya, Masya Allah. Ibu di Surabaya? Iya, saya di Surabaya. Masya Allah. Dulu Iya. pernah ikut yang di itu loh, di Magelang itu loh, Ustadz. Oh ibu yang, iya saya masih ingat ibu ikut di acara Magelang yang ngasih obat itu ya? Sinom, Ya kan? Sinom. Ya. Iya, iya. Oke. Iya, Ya kemarin ibu ada bagikan kisah keajaiban salawat yang ibu rasakan di chatting WA saya. Boleh ibu jelaskan bagaimana kisahnya biar teman-teman bisa mendengarkan gitu? Oh, iya Ustadz. Loh ini langsung tahu Ustadz. Ya iya langsung, itu sudah direkam ini. Oh, oh alah. Iya, iya Ustadz. Itu semenjak suami saya meninggal itu Ustadz, yang ada COVID itu, suami saya kan meninggal tanggal Tahun berapa? 14 April. Tahun berapa ibu meninggal? Tahunnya 2020. Oh 2020. 2020 Oke. ya. Terus habis itu ya namanya orang susah ya Ustadz. Saya itu lihat-lihat YouTube, lihat ini yang terus saya itu nyoba yang punya jenengan itu Ustadz, Salawat Jibril. Oke. Saya terus ya, terus saya lihat-lihat jadi tapi hati saya kok tenang gitu. Tadinya kan ya namanya orang tinggal suami kan susah ya Ustadz, biasanya semua apa katanya suami, semua ini apa suami, kan saya tidak kerja. Jadi semua itu suami lah yang ngurusin apa-apanya A sampai Z itu. Terus akhirnya saya itu baca salawat itu terus. Awal-awal ibu baca berapa banyak salawatnya? Awal-awalnya ya lihat YouTube. Bukan, maksudnya berapa banyak ibu jumlah salawat yang ibu baca waktu itu? Enggak mesti Ustadz, kadang-kadang 3.000. Oh gitu. Gitu loh. Minim 1.000 saya Ustadz. Oh gitu. Terus? Pernah saya itu sampai 50 Ustadz. Pernah. 50.000? Gitu. Iya. 50. Nah, itu pertama itu saya kan punya ini Ustadz, cicilan sepeda motor itu loh. Oh ya. Cicilan sepeda motor itu harusnya saya nyetir tuh kan 35 kali. Oke. 35 kali lunas kan gitu. Kurang 2 bulan Ustadz, kurang 2 kali. Kebetulan saya punya uang, saya pikir saya mau lunasi, soalnya kalau sudah diambil BPKB kan bisa saya putar lagi, entah saya pinjam lagi uang atau gimana, atau saya jual sepeda itu gitu loh Ustadz. Ternyata ya akhirnya saya datang ke kantor pembayaran itu. Saya bilang, Mbak saya mau melunasi, punya saya kan baru 33 kali, sekarang saya lunasi, mau ambil BPKB sekali, saya gitu. Oh iya Bu, saya dilihat, setelah dicek, loh Bu Ibu itu sudah lunas loh. Kok sudah lunas Mbak? Kan masih 33 kali. Iya tapi Bu sudah lunas ini. Dibilang sudah lunas anunya, dan di catatannya itu sudah lunas gitu Mbak, Pak Ustadz. Iya, saya bingung ya, diem. Apa ini karena sholawat ya? Saya tanya anak saya, kenapa Mak? Katanya sudah lunas loh, kan masih kurang 2 bulan. Iya, enggak tahu katanya sudah lunas. Terus gimana ini saya? Ini surat ini, kertas, ini bukti terakhir pembayaran Ibu, langsung ke kantor ada yang khusus untuk BPKB, Pak Ustadz. Jadi saya ambil BPKB-nya, disuruh di situ. Saya bilang, Pak, ini saya mau ambil BPKB. Betul tak Pak, itu saya sudah lunas ya? Saya tanya lagi, oh iya Bu, sudah lunas. Ini, ntar ya, saya proses ya, BPKB-nya nanti diterima. Oh iya Pak, jadi saya itu kayak orang, orang Jawa bilang ketenggengan gitu loh, Ustadz, diem. Alhamdulillah, saya syukur Ustadz, 2 bulan kan lumayan Ustadz. Iya. 1 juta. Iya, 2 juta, hampir 1.600.000 pokoknya waktu itu. Jadi saya uang yang kelebihan itu digunakan untuk keperluan sehari-hari jadinya Bu ya? Iya, alhamdulillah untuk yang lainnya. Terus yang kedua Ustadz, yang kedua itu loh Ustadz,
tetangga depan, ya enggak depan rumah, agak depanan hadap-hadapan, cuman agak ke nomor 1 dia, ke nomor 2, rumah nomor 2. Rumahnya itu dijual, orangnya pindah ke Medan. Oke. Terus dia bilang, Bu, tolong ya Bu, ini kuncinya barangkali ada orang lihat atau apa, nanti Ibu langsung kok telepon ke saya. Oh iya Ibu Pak. dititipin kunci Terus, rumah. kunci aja ya, kunci rumah. Oke, terus? Kunci rumah itu saya dikasihkan saya titip ya, ya dibersihkan semua, dibetulin lah, dicet-cet sama tukang. Itu ada tukang Bu, nanti kalau kuncinya dikasihkan Ibu. Iya, ya dekat sih, jalan aja dekat kan, selisih berapa rumah gitu. Terus akhirnya ya begitu terus alhamdulillah Ustadz, ada orang yang nawar gitu, langsung di DP gitu. Orangnya setuju. Tapi saya tuh ya bacain rumah itu juga Ustadz. Rumahnya saya foto. Saya kalau malam itu saya bacakan selawat 50. Oh, Masya Allah. 50.000 kali. Iya. Itu akhirnya itu bisa laku Ustadz. Itu bisa dalam malam ya. Ibu dari jam berapa tuh selawat 50.000 kali? Ya pokoknya dapatnya jadi sampai siang. Jadi gitu, kalau ya. udah nggak ya nggak bisa duduk terus gitu, nggak bisa kan, saya punya kegiatan apa gitu. Jadi kalau saya habis salat duhur tuh saya kan lanjutkan sampai 50 gitu loh. Jadi nggak duduk waktu habis salat subuh itu enggak. Kan saya malam juga bangun jam 1 kan, sholat aja, sholat tahajud, sholat taubat. Terakhir witir itu saya lakukan memang Ustadz. Ya, tiap hari, hampir insya Allah tiap hari lah Ustadz. Mudah-mudahan saya istiqomah terus. Ya, itu memang selalu saya lakukan. Terus laku itu langsung saya gini Bu, dia datang dari mana, Medan, langsung ke rumah. Ibu, ini oleh-oleh dari Medan, dari anak istrinya, dia sudah meninggal. Tadi saya itu, ini dari anak-anak Bu. Ini roti sama Mbak, saya dikasih roti sama dikasih teri Medan itu. Terus habis gitu, nanti Bu ya saya transfer, nggak kasih sekarang. Oh iya Pak. Begitu besoknya langsung saya ditransfer 3 juta Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya, itu dari awal Ibu mensalawat di rumah itu berapa lama? Ada seminggu atau berapa hari supaya rumah itu laku? Yang rumah? Iya. Ya agak lumayan lah, dalam 3 bulan apa 2 bulanan gitu. 2 bulanan, agak lama juga ya. Iya, masalahnya rumahnya mahal Ustadz, 1 lebih. Oh gitu. Harganya. Iya, mahal rumahnya. Jadi orang otomatis kan masih lihat dulu uangnya. Ada yang mau tapi bayarnya nggak cash, diangsur lah. Bapaknya itu nggak mau. Saya minta cash kan gitu. Oh gitu. Jadi ini ditawarkan 1,3, laku 1,15 gitu. Oh gitu. Kalau rumahnya 1, sekian, 3 juta kayaknya nggak seimbang lah Bu. Dikasih tapi nggak. Iya. Iya kan? Lah itu belum lagi ngasihnya satpamnya itu yang jaga di depan itu. Dia kan yang nerima orangnya itu, yang lihat rumahnya itu. Maksudnya yang pertama kali jemput orangnya yang beli itu kan satpamnya itu. Gitu. Itu malah dapat banyak Ustaz, dapat 13 juta. Saya, Pak Bos, kamu dapat berapa? 13 juta. Wah banyaknya. Ya alhamdulillah, iyalah disyukuri Pak Mos, saya dapat berapa disyukuri, alhamdulillah itu rezeki. Biarpun berapapun alhamdulillah rezeki. Itu Pak Ustaz. Masya Allah. Apalagi lagi yang ketiga Pak Ustaz. Iya, saya semenjak suami saya meninggal itu kan rumah saya itu kan belum lunas. Oh gitu. Cicilannya di BTN, ceritanya gitu. Jadi otomatis ninggal hutang. Terus mobil-mobil apa itu ya masih utang Ustadz. Kok tetangga depan itu kok ngasih tahu, Bu, sampai itu kan nggak kerja. Iya, saya nggak kerja. Kamu nggak kerja Bu, sampai nyicil-nyicil itu pakai apa? Bapak sudah nggak ada. Ya itu saya itu bingung. Ini aja, itu gimana mobilnya itu? Akhirnya mobil itu saya leasingnya itu dia minta uang 9 juta, ya saya kasih Ustadz, tapi keluar BPKB. Ini aja, mobil itu sampai jual. Nah dijual nutup rumah yang belum terlunasi itu tadi.
Akhirnya saya tutup Ustadz, tapi saya tetap minta itu asuransinya itu tadi, nggak keluar Ustadz. Soalnya ini apa, corona kan, waktu itu corona Pak Ustadz. Asuransi apa nih Bu? Asuransi mobil atau asuransi apa? Ya, yang asuransi masih sudah selesai, sudah saya anukan, sudah saya ambil BPKB-nya. Asuransi apa? Malah sekarang? saya kena bayar 9 juta. Ya ini, Malahan. ini asuransi apa nih? Asuransi kerja bapak atau asuransi apa? Kalau yang yang rumah itu asuransi jiwa. Oh iya oke Waktu oke. kredit rumah itu ternyata Pak Ustadz, diwajibkan untuk mengikuti asuransi itu tadi. Oke Gitu loh. oke. Terus gimana? Waktu bapak meninggal belum diurus ya asuransinya? Belum sempat diurus. Lah ya itu waktu itu belum, nggak bisa nggak bisa klaim. Oke. Karena nggak bisa ini Bu, soalnya asuransinya waktu itu pakai Jiwasraya Ustadz. Oke. Nah Jiwasraya itu kan ada kasus, bahkan Oke. seluruh Indonesia, bosnya melarikan diri ke luar negeri korupsi gitu loh. Oh, Masya Allah. Terus? Iya, jadi saya gini loh, terus gini aja Bu, nanti kalau tanya aja. Tapi punya bapak ini sudah kita catat kok, ada catatannya, sudah, maksudnya kita sudah di backup. Tapi keluar dan tidaknya itu saya enggak jamin katanya. Oh iya Pak, jadi kalau waktu 3 bulan sekali saya telepon sampai 20 sampai 2025 itu loh Ustadz kemarin itu. Itu cairnya itu bulan Februari akhir. Bulan Februari akhir itu saya di WhatsApp, Bu tolong dilengkapi surat-suratnya untuk pencairan apa itu asuransi. Okay. Oh iya, langsung saya lengkapi. Terus Februari Maret awal itu ada transferan itu Pak Ustadz 45 juta Pak Ustadz. 45 juta Alhamdulillah, ya? Masya Allah. Iya 45 juta Pak Ustadz. Saya itu sudah punya utang seorang sebelumnya. Masalahnya anak saya sekeburu bayar UKT Pak Ustadz. Dia bayar UKT, yang lain-lain ini saya tuh pakai uangnya orang semua dulu. Sebesar 10 juta atau berapa gitu, lupa saya. Terus lagi ada lagi ini lagi. Pokoknya uang 45 juta itu ya bukan habis itu enggak. Maksudnya untuk ini, untuk itu. Ya Allah, alhamdulillah saya kok masih dikasih uang 45 juta. Ternyata ini buat ini semua Allah yang ngatur. Saya bilang gitu dalam hati saya, Ustadz. Lah iya Ustadz, saya mana enggak ada uang itu, mana bisa saya bayar Ustadz. Itu. Alhamdulillah saya itu dibayar, bisa bayar lah maksud saya, iya. Terus lagi adik saya itu kena stroke yang Ahmad Basuki itu. Saya nggak bisa ngerawat, posisi saya kan nggak ya Bu, sehatnya sehat, cuman kalau dia beolnya ngebrok, pipisnya juga ngebrok. Lah saya itu terus gimana? Akhirnya sama tetangga dikasih solusi, taruh di panti jompo aja. Saya taruh di panti jompo 1 bulannya 2,5 juta Ustadz, belum obat sama terapinya. Ya saya semua Ustadz, alhamdulillah Allah tuh masih memberi, ya itu tadi Allah memberi saya rezeki tapi tersalurkan semuanya. Oh begitu, gitu, Masya Allah. Iya. Itu adik ibu itu nggak ada keluarganya? Bukan untuk senang-senang. Nggak ada keluarganya, adiknya ibu tadi, entah istrinya atau siapanya atau gitu? Nggak ada Ustadz. Oh, gitu. Dia itu duda. Anaknya itu masih SMA. Mana bisa dia ngasih uang? Gitu. Nggak ada keluarganya yang istilahnya membantu memberi menyumbang saya, nggak ada. Anaknya masih sekolah? Iya, SMA. Jadi biaya sekolahnya gimana kalau bapaknya sakit? Kan cerai istrinya. Oh gitu. Ikut istri. Iya. Gitu. Dia cerai, jadi duda sendiri dia di rumahnya waktu itu. Oh, iya. Masya Allah, saya tuh ya kok dicoba seperti bukan saya itu kalau dicoba sama Allah tuh bukan enggak Ustaz. Cuman saya tuh ikhlas, tapi ya Allah tolong beri petunjuk, tolong saya diberi jalan gitu aja Ustaz. Ya itu tadi, dengan dapatnya uang saya bisa masukkan adik saya ke sana. Oke, Ma. Ibu sudah berapa tahun ikut grup selawat? Iya, saya ikut grup selawat. Iya, misalnya sudah berapa lama, udah berapa tahun? Ya semenjak suami saya meninggal itu Ustaz. Oh iya, udah lama berarti Bu ya.
Iya, pokoknya saya semenjak itu terus aktif saya. Tadinya cuma scroll-scroll gitu aja, lihat ini, lihat itu. Terus saya Enggak. coba, Kan waktu itu kan hati saya dingin. maksudnya kan saya bikin maksudnya masuk ke grup WA yang saya maksudkan grup ikut selawat Iya, berjamaah. betul. Oh iya, Iya. Masya Saya Allah. salawat-salawat itu saya tuh baca semuanya, Pak Ustadz. Apa baca ini, baca Al-Fatihah, baca itu. Saya bacai semua. Tapi yang aktif salawat berjamaah, salawat pokoknya habis sholat salawat saya targetkan. Pokoknya sehari paling tidak 3.000 sehari itu. Tapi Masya kalau udah Allah. keperluan itu tadi saya paksa harus 5.000. Kalau sekarang kesibukan ibu apa misalnya, atau ibu rumah tangga atau ada misalnya Iya, ibu rumah tangga, saya tidak punya kerjaan. Oh, Kalau gitu. hari Jumat itu saya bikin nasi itu, Ustadz. Jumat Bikin berkah. nasi berkah itu. Oh, Masya Allah. Bungkus, nasi bungkus. Ada orang pesan sama Oh. saya. Alhamdulillah, Ustadz sedikit-sedikit bisa untuk beli minyaknya anak saya waktu berangkat kuliah. Gitu. Oh gitu. Minyak, gitu, Masya Allah. bensin. Itu aja. Ya Mm-mm. ada jualan es, jualan sinom, saya itu jualan es krim gitu. Waktu itu ibu Di depan rumah. bikin jamu kunir asam juga ya waktu itu ya? Iya, ya itu. Enak Itu loh, Ibu. bikinan saya. Itu enak banget loh Kunir saya. asam. Saya sampai habis berapa Iya. botol, itu enak banget itu jamunya. Iya, alhamdulillah. Orang-orang yang suka kok, Ustadz. Iya. Iya. Beda dengan jamu-jamu lain. Pokoknya saya nyoba itu kayak minumannya kayak minuman apa, beda lah gitu. Enak Iya, banget. memang beda, bukan seperti itu. Saya dikasih resep istrinya Habib Idrus Al-Habsyi, Umi. Oh, Fat ya Anu. Allah. Iya, itu bukan dikasih resep-resep biasa, tapi yang ngasih resep saya itu istrinya Habib Idrus Al-Habsyi, Abu Bakar Al-Habsyi. Masya Itu, Allah. itu. Saya Coba dulu kalau kan sering deket ya, diajak saya suami pasti saya order, Bu. ke sini gitu loh. Iya. Kalau kita deket saya gitu. pasti order yang banyak sama ibu tuh. Iya. Ya kalau ke Surabaya saya nanti Oh, iya, Bu. saya bikinkan yang banyak dibawa ke sana, Ustadz. Iya, mudah-mudahan ada jalan Bu, ya, Betul. saya ke Surabaya. Iya. Ya, jadi Iya. ibu memang merasakan banyak perubahan ya setelah ibu ikut selawat ya. Oh, alhamdulillah Ustadz, perubahannya banyak. Pikiran saya tenang meskipun goncangan terlalu ya bilang terlalu ya iya bagi apa saya itu digoda ponakan-ponakan saya itu ada ponakan saya itu 2 ikut saya, dia yatim piatu. Kalau saya suruh sholat sulit sekali Ustadz, saya itu Ustadz gimana, saya pelan-pelan. Tapi malamnya saya doakan, kalau setiap sholat saya doakan supaya diberikan hidayah sama Allah supaya mau sholat gitu. Terus sekarang udah ada perubahan belum? Udah mau sholat? Udah mulai agak lembut nggak? Kalau disuruh dia belum masih, Ustadz. masih keras ya. Iya, artinya keras. Soalnya dari kecil kan nggak saya didik. Orang bapak ibunya kan yang mendidik. Jadi saya nggak ikut-ikut. Sedangkan bapak ibunya dulu itu pernah murtad, Ustadz. Oh, bapak ibunya sekarang di mana? Sekarang meninggal. Oh, udah meninggal, ya Allah. Dua-duanya meninggal, selisih 3 bulan meninggal. Oh gitu. Jadi itu tinggal sama ibu satu rumah sekarang. Iya, sekarang anak 2 itu. Oh, Itu ya kasihan. gitu. Kasihan Dia ibu. nabrak orang, ganti 30 juta. Lah, itu sudah saya, Ustadz, uangnya. Ya Allah, ya Allah. Saya pinjam uang pinjam Tapi uang 30 kalau juta misalnya itu. pas Udah. Ramadan mereka dapat zakat nggak sih dari masjid terdekat dari sana, ibu, untuk mereka? Di sini nggak ada penjagat mereka 2 orang itu. Iya kan, itu seharusnya kan masih layak mendapatkan zakat itu. Iya, nggak tahu. Oh begitu. Yang dapat itu cuma saya sama anak saya aja. Oh, ibu sih nggak kasih info misalnya ini ada anak yatim piatu di sini. Iya sudah saya kasih, malah saya bayarkan. Ya, namanya masih saya nanggung ya Pak Ustadz, itu saya bayar yang zakatnya itu. Oh, anak 2 itu. begitu. Iya. Masya Allah. Jadi saya bayar zakat itu 4. Saya, anak saya sama 2 ponakan saya itu. Mm-mm. Tapi anaknya agak malas Ustadz, saya itu sampai capek. Andai kan ini mulut bukan bikinan Allah itu rusak sudah. Iya. Iya. Itu Habis bengak-bengok tiap hari, hei gak sholat ta?
Nggak sholat ah. Kamu loh. Tapi dia tahu kan cara sholat gimana, tata caranya Tahu, bacaan? Ustaz. Tahu. Oh. Gimana? Saya lihat sampai sarung itu loh. Saya tiap ada orang, kadang-kadang sarung itu kan dapat dari pengajian-pengajian itu kan. Saya gratis gitu. Saya kasihkan yang baru-baru. Bukan saya kasih sarung yang jelek-jelek, bukan, baru masih ada kardusnya itu. Tapi tidak mau, tidak tahu ya. Sampai saya ingin, ya Allah, tolong beri hidayah ya Allah. Tapi kalau anak ibu, kalau anak kandung ibu mau ya? Kalau anak sholat saya, ya? alhamdulillah Ustaz. Masa iya dia nggak mau ikut sama kakak saudaranya yang sudah yang rajin, masa nggak mau? Nggak tahu. Saya sendiri heran. Lah saya, ayo subuh nak sholat. Iya mah, sudah berangkat. Ini jangan lupa sedekah subuhnya nak. Iya, gitu. Lah kok yang dua itu soalnya tidurnya di atas. Jadi lain kan kamarnya. Oh gitu. Itu Masya laki-laki Allah. perempuan atau laki-laki berdua atau gimana? Yang Laki-laki berdua satu kamar, Oh Ustaz. gitu, ya iyalah. Yalah, Itu yang saya jadi ganjalan di situ Iya. sekarang, Ustaz. Saya ingat juga Saya minta dulu waktu di Magelang kan ibu menanyakan hal itu ke saya dulu ya. Ibu tanya. Oh iya, kan? saya tolong minta doanya juga, Ustaz, untuk Iya. saya barangkali ini keduanya itu supaya cepet-cepet di Amin, saya doakan. sama semoga Allah diberikan dikasih hidayah biar sholat. Iya, Terus adik saya yang itu Ahmad Basuki itu, yang saya taruh di panti jompo itu, biar cepet sembuh. Amin, Biar, amin ya Allah. Itu rutin ibu kasih Iya. 2 juta per bulan ya ke sana ya? iya, rutin Pak Ustadz. Oh ya Allah. Jadi setiap minggunya itu juga obat. Luar Obatnya biasa. 85.000 sama yang pijet itu terapi itu 100.000. Jadi tiap minggu tuh saya ngeluarkan 185.000 untuk adik saya itu. Masya Allah. Ya nggak tahu lah Ustadz, uang itu dari awal semua Ustadz. Pokoknya Allah itu yang kasih saya. Siapa Ustadz? Saya enggak punya siapa-siapa, suami enggak ada, saya enggak kerja. Kerja tetap tuh saya enggak ada saya itu Ustadz. Tapi walaupun begitu tetap uang ada, itu Bu. ada aja. Tetap bisa aja Bu ya, walaupun ibu nggak punya pekerjaan tapi tetap bisa Bu ya. Betul Ustadz, saya tuh enggak percaya siapa-siapa Ustadz, cuman Allah. Saya minta sama Allah dengan perantara sholawat dari Ustadz dengan Ustadz Supriyadi. Itu saya, ya Allah, kalau sholawat itu nangis-nangis minta. Ya, saya minta ke siapa? Saya minta orang kan malu Ustadz. Ya saya lihat ini keajaiban loh ibu. Ibu nggak punya kegiatan pekerjaan tapi ibu sanggup membayar 2 juta, iya, membiayai anak-anak 2,5 juta pembiayaan dari ide Panti Jompo. Ada juga 185 itu setiap minggunya saya keluarkan itunya, obat sama terapinya itu. Itu bayar itu Ustaz. Itu keajaiban Bu. Iya. Ya kan? Allah semua yang atur Ustaz, saya Ustaz. Masya Allah. Ibu. Saya kalau ingat gini ya, langsung nangis Ustaz. Saya ingat saya ini, ya Allah, betapa saya ini rendahnya, betapa saya ini ya. Saya mohon maaf terus sama Allah. Saya sholat taubat setiap hari Ustaz, setiap malam saya sholat taubat ya. Saya mohon ampun kalau saya punya dosa, tolong saya diberikan rezeki ya Allah. Saya terus selawatnya itu. Jadi habis sebetulnya baca-baca yang lain. Amal ibu tuh yang ibu supaya dengan kesabaran ibu semuanya itu juga bisa membuat ibu dimudahkan nanti insya Allah masuk ke surganya Allah. Amin Ustaz, amin doanya amin. Iya Ustaz, saya belajar sabar Ustaz. Bagaimana saya tidak sabar kok, semua itu suaya Ustaz, semua saya. Bukan saya itu tidak mau, bukan. Saya mau ada. Kalau setiap saya mau mengeluarkan sesuatu yang ada, saya keluarkan gitu. Alhamdulillah. Tapi saya tidak ada hasil sebetulnya. Saya tidak dapat bulanan, saya tidak dapat ini. Cuman kalau nasi itu aja, kalau ada itu Jumat itu orang pesen, itu aja. Iya, 50, 80, 50, 60, 70 bungkus gitu. Berbungkusnya 10.000 Ustaz. Oh ya Allah gitu. ya Allah. Iya, perbungkus 10.000.
Iyalah Bu. Ibu semoga cerita Ibu, kisah-kisah Ibu menjadi inspirasi untuk banyak orang ya yang mendengarkan. Jadi mereka lebih Nggih. semangat untuk berselawat ya Bu ya. Nggih Ustaz, nggih. Iya. Matur Ya, nuwun, Ibu. Ya, makasih. terima Nggih. kasih loh Ibu sudah berbagi cerita. Ya Ustaz. Ya, oke. Mudah-mudahan dengan cerita saya ini banyak teman-teman yang tambah istiqomah, juga mungkin inspirasi bagi mereka semua, gitu Iya. Ustaz. Oke Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa datang ke Surabaya, bisa jumpa lagi dengan Ibu. Oke, monggo Ustaz, saya dengan senang hati Ustaz. Oke Ibu, Oke, terima oke, kasih. Kita monggo. tutup dulu Bu ya. Terima kasih loh. Oke, 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 ya. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Waalaikumsalam juga. warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah teman-teman ya, kisah dari Ibu Yani. Ibu Yani ini ternyata beliau ini ada hadir di acara saya waktu salawat berjamaah di Kota Magelang di Jawa Tengah waktu itu bulan Desember. Tepat waktu itu kegiatan salawat berjamaahnya 8 Desember 2024. Bayangkan bela-belain datang dari Surabaya ke Magelang. Itu kan perjalanan naik bus berapa jam? 8 jam kayaknya lebih ya. Naik bus bela-belain datang jauh-jauh dari Surabaya. Waktu itu beliau datang ke saya, beliau bawa jamu kunir asem. Ada sekitar berapa ya? 6 atau 10 botol ya saya ingat. Itu saya coba, ya Allah saya ketagihan minumnya. Enak banget. Pernah saya coba juga kunir asem di mana gitu. Saya beli atau saya, tapi beda rasanya, nggak seenak yang buatan Ibu Yani ini. Luar biasa. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang kalau misalnya beliau ada dekat sini, saya pasti order karena saya tahu bahwa apa namanya, teman-teman saya, keluarga saya, istri dan semua anggota pasti senang. Mungkin barangkali teman-teman yang ada di sekitar Surabaya ya, atau dan sekitarnya, kalau misalnya mau order mau order kunir asem atau order apa, mau bikinin nasi bungkus atau Jumat berkah, boleh pesan sama Ibu Yani untuk membantu perekonomian beliau, atau mungkin sekedar membantu untuk memberikan donasi untuk anak yatim piatu yang Ibu Yani juga asuh di rumahnya, dan juga untuk adiknya biaya per bulan segitu. Boleh juga nanti minta nomor WA-nya ke saya ya, nanti saya akan berikan. Dan itulah keberkahan salawat. Walaupun Ibu Yani tidak berpenghasilan apa-apa, tapi ada aja jalan-jalan rezeki yang Allah kasih dan bisa bayar semua tagihan-tagihan itu. Luar biasa. Semoga dengan kesabaran Ibu Yani menjalani hidup itu juga bisa menjadi wasilah beliau dimudahkan untuk masuk ke surganya Allah. Jadi ya namanya jalan hidup orang itu kan beda-beda ya. Ya, ada yang diuji dengan kesabaran, ada yang diuji dengan, tapi insya Allah dia bisa menjalani itu semua dan lulus ujian di mata Allah. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya ke tempat yang lebih tinggi. Teman-teman yang ingin kisah-kisah keajaiban salawatnya ditayangkan di channel YouTube saya, silahkan Anda untuk mengirimkan kisah keajaiban salawatnya ke WA dengan nomor 0812 77162 924. Silahkan kirimkan pesan kisah keajaiban salawat Anda ke WA dengan nomor 0812 77162 924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.